Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Kuncoro Harimurti, dosen program studi S3 Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia akan menyampaikan kuliah dasar metodologi penelitian 2 dengan judul Telaah Kritis Makalah Terapi. Selamat mengikuti. Telaah kritis penelitian terapi. Penelitian yang dilakukan untuk melihat efek dari sebuah intervensi atau terapi dapat dilakukan dengan menggunakan kontrol, melakukan randomisasi, dan melakukan blinding yang disebut sebagai Randomized Double Blind Control Clinical Trial atau RCT. RCT ini mempunyai 3 elemen kunci, yaitu adanya randomisasi, yang kedua penggunaan kontrol, yang ketiga adalah adanya blinding. Ketiga elemen kunci dari RCT ini berkaitan dengan 3 ketersetaraan atau comparability yang ada di dalam sebuah RCT. Yang pertama adalah ketersetaraan dalam hal faktor prognostik yang dapat dicapai dengan randomisasi. Yang kedua adalah ketersetaraan dalam hal faktor-faktor eksternal atau extraneous factor yang dapat dicapai dengan penggunaan kontrol, dan blinding terhadap subjek penelitian, terhadap dokter yang merawat pasien, dan terhadap peneliti. Ketersetaraan yang ketiga adalah ketersetaraan dalam hal pengukuran outcome yang dapat dicapai dengan melakukan blinding terhadap pihak yang mengukur outcome dari penelitian. Bila ketiga ketersetaraan ini dapat dicapai dalam sebuah RCT, maka ketika terjadi perbedaan efek antara kelompok intervensi dan kelompok kontrolnya, maka perbedaan efek tersebut semata-mata disebabkan karena intervensi atau treatment yang sedang diteliti. Penelitian mengenai terapi harus dilakukan telaah kritis. Telaah kritis dilakukan terhadap validity atau kesahihan, di mana di sini dilakukan penilaian risiko bias. Yang kedua, terhadap pentingnya hasil atau importance. Di sini dilihat bagaimana hasil dari sebuah penelitian tersebut serta ketepatannya atau presisinya. Dan yang ketiga, penilaian atau telaah kritis dilakukan terhadap aspek applicability. Di sini yang dilihat adalah validitas eksternal dari penelitian tersebut atau generalisasi hasilnya. Dalam sebuah penelitian mengenai terapi dapat terjadi berbagai bias. Yang pertama adalah yang disebut sebagai recruitment bias. Recruitment bias ini dapat dinilai dengan melihat apakah subjek dari penelitian ini representatif terhadap populasi targetnya. Bias kedua yang dapat terjadi adalah bias alokasi. Bias alokasi ini dapat dinilai dengan mempertanyakan apakah dilakukan randomisasi pada penelitian ini, dan apakah hasil randomisasinya itu menghasilkan 2 atau lebih kelompok yang sama faktor-faktor prognostiknya. Bias yang ketiga adalah bias performance atau attrition bias. Di sini yang harus dipertanyakan adalah apakah selain adanya terapi yang sedang diteliti, apakah kedua kelompok itu sama dari terapi-terapi yang di luarnya. Dan yang kedua yang perlu dipertanyakan dalam bias performance ini, apakah semua pasien yang masuk ke dalam penelitian itu kemudian nanti ikut dianalisis, dan mereka apakah dianalisis pada kelompok yang dirandomisasinya. Bias yang bisa terjadi yang ketiga, yang keempat adalah measurement bias atau information bias. Di sini yang perlu dipertanyakan adalah apakah dilakukan penilaian outcome yang objektif atau blinding terhadap treatment yang sedang diteliti. Pentingnya hasil atau important dari penelitian mengenai terapi dapat kita lakukan terhadap beberapa parameter berikut. Di sebelah kiri ditunjukkan bagaimana desain klasik dari sebuah RCT. Kelompok yang dilakukan randomisasi kemudian akan diikuti baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrolnya untuk dilihat apakah nantinya terjadi outcome atau tidak. Analisis dari sebuah desain klasik mengenai RCT ini dapat dibuat tabel 2x2 sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bagaimana sebuah intervensi dan kontrol dihitung
event rate-nya atau risikonya untuk terjadinya outcome. Event rate pada kelompok eksperimental disebut sebagai experimental event rate, merupakan pembagian dari outcome yang terjadi dibagi dengan seluruh kelompok yang menerima intervensi. Event rate di kelompok kontrol atau control event rate dihitung dengan membagi kejadian outcome pada kelompok kontrol dibagi dengan seluruh subjek yang masuk ke dalam kelompok kontrol. Kemudian dapat dilakukan perhitungan yang disebut sebagai relative risk reduction atau RRR, yaitu control event rate dikurang experimental event rate dibagi dengan control event rate. Berikutnya dapat dihitung yang disebut sebagai absolute risk reduction atau ARR, yaitu control event rate dikurang dengan experimental event rate. Berikutnya dapat dihitung yang disebut sebagai number needed to treat atau NNT, yaitu 1 dibagi dengan absolute risk reduction. Seluruh parameter-parameter ini harus disertakan confidence intervalnya yang merupakan ukuran dari ketepatan atau presisi. Terakhir, penilaian terhadap aplikabilitas dari penelitian mengenai terapi. Beberapa pertanyaan perlu disampaikan, yaitu pertama adalah apakah pasien yang ada di dalam penelitian itu berbeda dengan pasien yang saya temui sehari-hari pada praktek klinis. Kemudian yang berikutnya adalah apakah treatment yang diteliti itu visible di setting saya. Yang ketiga adalah bagaimana potensi keuntungan atau benefit dari treatment ini dibandingkan dengan potensi bahayanya. Demikian kuliah saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.